Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam renungan harian. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan boleh menguasai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Terima kasih. Marilah kita mendengarkan pertanyaannya. Dari manakah sumber semangat hidup orang percaya? Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan hidup segan, mati tak mau. Inilah yang menggambarkan kehidupan manusia yang tidak lagi memiliki gairah dalam hidupnya. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk menjalani setiap pekerjaan yang harus dilakukannya dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini kerap kali merasa putus asa dan tidak lagi bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Dan orang yang seperti ini juga kerap kali merasa lelah dalam menjalani setiap pekerjaannya. Orang yang seperti ini juga kerap kali merasa merana dalam hidupnya, sehingga ia tidak lagi menikmati setiap proses kehidupannya. Apakah penyebab seseorang dapat merasa lelah dalam hidupnya? Apakah penyebab seseorang dapat merasa merana dalam menjalani kehidupannya? Ini dimungkinkan karena orang tersebut tidak lagi memiliki harapan dalam dirinya, sehingga tidak ada lagi motivasi untuk menjalankan kehidupannya lebih baik ataupun seperti sedia kala. Tidak ada lagi dorongan yang membuat dia lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Kondisi seperti inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menderita karena Allah menjatuhkan hukuman bagi bangsa Israel. Ini semua karena kedegilan hati mereka. Ini semata-mata hanya karena kejahatan yang mereka lakukan, yang melukai hati Allah. Mereka menderita akibat dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, yang melukai hati Allah. Bangsa Israel merasa lelah dalam menjalani hidupnya. Mereka merana dalam menjalani kehidupannya, dan mereka berputus asa dalam masa pembuangan. Meskipun demikian, Nabi Yeremia menubuatkan dalam mimpinya bahwa Tuhan akan tetap memberikan pemulihan bagi bangsa Israel meskipun mereka telah melakukan banyak kejahatan dalam kehidupan mereka. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan bangsa itu sehingga mereka akan memperoleh sumber kekuatan dan kepuasan dalam hidupnya. Nabi Yeremia meyakini bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan bangsa Israel meskipun mereka telah melakukan kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani proses hidup kita, Tuhan sendiri pun telah memberikan pemulihan bagi kita. Ia tetap menemani kita dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik suka maupun duka. Tuhan
akan selalu menyertai kita. Meskipun kerap kali kita melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhan akan tetap memulihkan keadaan hidup kita, tidak peduli sehancur apa kita semua. Jika Nabi Yeremia menubuatkan akan ada pemulihan bagi bangsa Israel, maka hari ini nubuatan itu harus sampai kepada kita. Sukacita pemulihan itu harus sampai kepada kita, yang dapat memulihkan kehidupan kita. Kita yang lelah dapat Allah kuatkan, dan kita dapat diberikan kesegaran. Bagi mereka yang merana, Tuhan sendiri yang akan puaskan. Namun pertanyaannya, dari manakah datangnya keselamatan, kesegaran, dan pemenuhan itu bagi diri kita? Yaitu dalam Tuhan Allah saja yang selalu menyertai kita, baik dulu, sekarang maupun sampai nanti, yang akan tetap memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Ia yang juga akan memberikan kepada kita kelegaan dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi merasa merana dan tidak lagi merasa lelah dalam menjalani kehidupan kita, meskipun banyak tantangan dan rintangan yang harus kita lalui dalam menjalani kehidupan ini. Yakinlah Allah senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih setianya yang akan terus menyegarkan dan memuaskan kita, dan Ia yang sekarang, dulu, sampai selama-lamanya yang akan tetap menyertai kita. Untuk itu, mari bersukacita dan mengimani bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tetap menemani engkau, yang akan terus memulihkan kehidupanmu dan menguatkan engkau untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia yang akan tetap menyertaimu dan memberkati engkau di tengah-tengah kehidupanmu. Pemulihan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah saja yang akan terus menyertai kehidupanmu.